warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, yaitu tentang pembinaan mental, perkenankan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Zuli Wahyuni, biasanya dipanggil Bu Ririn. Di sini di SMK Aurelia saya mendampingi sebagai asisten BK. Itu perkenalan singkat saya. Untuk selanjutnya langsung saja untuk materi hari ini, yaitu pembinaan mental, di mana yang dimaksud dengan pembinaan mental yaitu proses membina, merubah suatu tindakan yang memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan mental sendiri adalah suatu kepribadian berupa pikiran, emosi seseorang yang dimiliki tercermin dalam bentuk sikap dan perbuatan. Nah, untuk membina mental, pendidikan agamalah yang mempunyai unsur terpenting dalam mendidik moral dan pembinaan mental seseorang. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Intinya kesadaran, keyakinan kepada suatu agama itu akan membentuk suatu perubahan sikap, perubahan mental, perubahan perilaku menjadi lebih baik. Contoh, hal kewajiban berupa sholat. Sholat itu mempunyai banyak makna. Awal seseorang mau menjalankan sholat sebagai suatu kewajiban pada diri sendiri itu berawal dari suatu keyakinan. Keyakinan itu tersendiri berasal dari pendidikan agama. Jadi pendidikan agama tidak hanya sekedar mentransfer ilmu untuk suatu pelajaran saja, tidak. Tapi ada hal penting di mana pendidikan agama itu supaya materi yang ada di dalam pendidikan agama itu bisa masuk ke dalam diri kita yang akan menumbuhkan suatu keyakinan. Contoh tadi sholat. Kok iso ngerti sholat itu adalah suatu kewajiban, itu ada dari mana? Ya tetap dari pendidikan agama. Nah, itu salah satu contoh di mana pendidikan agama itu bisa merubah atau membina suatu mental seseorang yang dulunya tidak mau melakukan sholat karena mendapatkan pelajaran agama dan memperoleh keyakinan bahwa sholat itu adalah suatu keyakinan. Akhirnya dengan kesadarannya dia sendiri, dia mau menjalankan, bahkan mewajibkan dirinya sendiri untuk sholat. Nah, itu contoh hal kecil di mana ada namanya perubahan mental atau pembinaan mental secara tidak langsung. Yang kedua, dari sholat tersebut juga akan mendidik dirinya sendiri suatu kedisiplinan. Kedisiplinan dalam apa hal? Dalam segala hal. Kalau sholat itu tepat waktu. Nah, itu kan mendidik secara tidak langsung bahwa menjalankan sesuatu itu harus tepat waktu. Oke, itu contoh kecil ya dari pembinaan mental. Pendidikan agama adalah unsur yang terpenting untuk mendidik moral dan pembinaan mental. Berawal dari keyakinan. Lanjut. Untuk selanjutnya keyakinan, karena emang perubahan mental, perubahan sikap, tindakan itu berawal dari suatu keyakinan yang akan tertanam dalam jiwa seseorang dan bukan karena paksaan, itu akan lebih afdol, lebih lebih mengena daripada suatu paksaan, karena keyakinan sendiri akan menumbuhkan suatu kesadaran. Sedangkan perubahan mental, perubahan sikap
menjadi lebih baik itu dari kesadaran pribadi masing-masing. Oke, mungkin dari situ yang dimaksud dengan pembinaan mental itu kayak apa, terus cara utama bagaimana untuk bisa merubah mental itu menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat, dan sikap kita yang dulunya kurang baik menjadi baik, itu berawal dari suatu keyakinan. Keyakinan itu ada berawal dari pendidikan agama. Dari pendidikan agama, prosesnya dari pendidikan agama, berkeyakinan, tumbuhlah menjadi kesadaran. Kesadaran akan mewujudkan suatu perilaku berupa moral. Oke, dari situ, dari penjelasan tersebut di atas, maka dalam hal ini tentunya pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan kepribadian secara keseluruhan. Pembinaan mental secara efektif dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Pembinaan yang dilakukan melalui pembinaan moral, pembentukan sikap dan mental yang umumnya dilakukan sejak anak kecil, sejak masih kecil. Pembinaan mental merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan bersusila, sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat tercela. Contoh mabuk, sifat tercela lagi pencuri dan lain sebagainya. Nah, agar seseorang terhindar dari sifat tercela itu sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya kenakalan remaja, terutama dalam hal berhubungan, ya, berhubungan dengan kalau zaman saat ini itu yo bahasane kenakalan remaja yo arahnya ke mabuk, terus bermain perempuan dan lain sebagainya. Pembentukan sikap, pembinaan moral dan pribadi pada umumnya terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Nah, agar anak mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji, semuanya dapat diusahakan melalui penglihatan, pendengaran maupun perlakuan yang diterimanya dan akan ikut menentukan pembinaan pribadinya sendiri. Makanya lingkungan itu sangat berpengaruh pada mental anak, pada pembentuk karakter anak itu sendiri. Jadi makanya sering sekali orang tua itu disaranin kalau ada masalah dengan suami, dengan bapak dan lain sebagainya, itu kalau bisa jangan di depan anak, karena itu akan mempengaruhi jiwa anak tersebut. Pembinaan mental atau jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam misi Islam, karena intinya di situ. Kalau seseorang jiwanya sudah baik, sudah lurus sesuai dengan agama, insya Allah kesananya juga akan baik. Nah, untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, Islam telah mengajarkan bahwa pembinaan jiwa harus lebih diutamakan daripada pembinaan fisik. Karena jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik, yang pada gilirannya akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin. Dengan demikian, pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbarui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental atau bimbingan jiwa, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pendidikan agama diberikan di sekolahan atau di tempat lain bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan agama aja dan melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah, akan tetapi pendidikan agama jauh lebih luas daripada itu. Ya, pertama-tama memang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak usia dengan ajaran agama. Pembinaan sikap, mental dan akhlak
jauh lebih penting daripada menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama yang telah yang tidak diresapkan dan dihayati dalam hidup. Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya di kemudian hari. Nah, sekian dari itu penjelasan dari saya tentang pembinaan mental. Unsur pertama dari pembinaan mental itu adalah suatu yang penting menumbuhkan suatu kesadaran. Kesadaran itu akan tumbuh ada apabila ada suatu keyakinan. Keyakinan itu akan ada apabila ada suatu pendidikan. Nah, keyakinan itu lebih condong ke pendidikan agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.